Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi bab 10 yaitu tentang Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Sebelumnya mohon perkenalkan, saya Rizky Heriadi dan salah satu rekan saya lagi yaitu Meliana. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan secara keseluruhan tentang materi Bank Perkreditan Rakyat. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu akan saya jelaskan untuk materi yang pertama, yaitu ada pengertian tentang Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Di mana Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian BPR sesuai dengan UU tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari atau LPN, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, Badan Kredit Desa atau BKD, Badan Kredit Kecamatan atau BKK, Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURK, Lembaga Perkreditan Kecamatan atau LPK, Bank Karya Produksi Desa atau BKPD, dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersemakan dengan itu berdasarkan pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau PP. Selain itu untuk sejarahnya, pada tahun 1988 melalui keputusan Presiden RI nomor 38, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober 1988 atau yang dikenal Fakto 1988, di mana yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Bank-bank pasar yang telah terbentuk dikukuhkan menjadi BPR berdasarkan pada Fakto 1988. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha BPR. Sebagai lanjutan dari Fakto 1988, pemerintah juga mengeluarkan beberapa ketentuan dalam bidang perbankan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya, yaitu penyempurnaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan penyempurnaan lebih lanjut yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada tahap pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam peraturan undang-undang tersebut memungkinkan lembaga keuangan, bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank, dan lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997 dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu asas, tujuan, dan fungsi. Untuk pertama kita bahas tentang asas BPR. Dalam melaksanakan usahanya, BPR berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari, yaitu ada free flight liberalism, etatisme, dan monopoli. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang orang
Selanjutnya dalam pasal 33 UUD 1945 juga dikatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Selanjutnya tujuan BPR. Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan penurunan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuannya, BPR mempunyai sasaran melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum sehingga dapat mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir dan pengijon. Selanjutnya, fungsinya. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan juga menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat atau dengan kata lain berfungsi sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Fungsi BPR secara lebih detail dapat diuraikan sebagai berikut. Menurut Manurung dan Raharja pada tahun 2004, yang pertama, memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua, membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan. Dan yang terakhir, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeritan rentenir. Untuk kegiatan usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect atau selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan dan pendapatan bunga. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga BPR yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan pada prinsip syariah. Dan keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas. Untuk kegiatan usahanya, usaha yang tidak boleh dilakukan BPR, ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum, tetapi ini tidak boleh dilakukan oleh BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR di mana antara lain, yang pertama menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kegiatan lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi jual beli uang kertas asing atau money changer sebagai pedagang valuta asing atas izin Bank Indonesia. Yang selanjutnya melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya melakukan usaha perasuransian. Dan yang terakhir, tidak boleh melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR dalam mengalokasikan kreditnya. Antara lain, yaitu dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. Pemberian jaminan atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Selanjutnya, dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah.
pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham dan keluarga yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota Dewan Komisaris dan keluarga, anggota direksi dan keluarga, pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham dan keluarga yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota Dewan Komisaris dan keluarga, anggota direksi dan keluarga, pejabat PBR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, Badan Hukum dan Pendirian. Untuk usaha, Badan Hukum BPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat berupa: yang pertama, perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah. Yang kedua, ada koperasi. Ketiga, bisa perseroan terbatas atau berupa saham atas nama. Dan yang terakhir, bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk modalnya sendiri sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 8 _26 PBI tahun 2006 yang ditetapkan tanggal 8 November tahun 2006 tentang BPR, disebutkan bahwa modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar: yang pertama itu 5 miliar rupiah untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta, 2 miliar rupiah untuk BPR yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di Pulau Jawa dan Bali, dan di wilayah kabupaten atau kota media Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan selanjutnya 1 miliar rupiah untuk BPR yang didirikan di ibu kota provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah tersebut di atas. Dan 500 juta rupiah untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah yang telah disebutkan di atas. Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Modal kerja yang wajib digunakan oleh BPR sebesar minimal 50% dari total modal disetor. Untuk pendirian dapat mendirikan suatu BPR perlu melalui proses perizinan terlebih dahulu, antara lain adalah sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Meliana. Badan Hukum dan Pendirian. Usaha BPR harus mendapatkan izin dari pemimpin Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan penghimpun dana dari masyarakat diatur oleh undang-undang sendiri. Untuk mendapatkan izin usaha BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi dan pengurusan permodalan, kepemilikan, keahlian dalam bidang perbankan, kelayakan kerencanaan kerja, persyaratan dan tata cara perizinan BPR ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, pembukaan kantor cabang bank perkredit rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia. BPR tidak membuka kantor cabang di luar negeri karena BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing transaksi falas. Pemberian izin usaha BPR terdapat menjadi 2 tahap, yaitu persetujuan prinsip, yaitu persetujuan yang melakukan persiapan pendirian BPR, izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah pemenuhan persiapan persetujuan prinsip. Kepemilikan BPR. Syarat-syarat kepemilikan BPR sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang ditetapkan sebagai berikut. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Indonesia. Badan Hukum Indonesia yang seluruhnya pemiliknya warga Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di daerah warga Indonesia. Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikan warga negara Indonesia dan pemerintah daerah. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikan diatur oleh berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Koperasi yang berlaku. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat ditertibkan dalam bentuk saham atas nama. Perubahan kepemilikan BPR wajib dimiliki
wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pemimpin Bank Indonesia. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPR dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain, kecuali berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Pembinaan dan pengawasan. Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi hal berikut. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada layanan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank hukum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang atau pengusaha kecil di desa atau di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana masyarakat. Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Dalam melakukan fungsi pengawasan ditentukan beberapa kekurangan dari BPR, yaitu organisasi dan sistem manajemen termaksud di dalam perencanaan yang ditetapkan kekurangan sumber daya manusia yang terampil dan profesional mengalami kesulitan likuiditas, belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana semestinya sesuai dengan UU, Undang-Undang. Pengaturan dan pembagian tugas BPR, KUD, dan BRI. BPR yang terdapat di daerah pedesaan sebagai pengganti bank desa, kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan bank desa yang ada kegiatannya diarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil untuk pengusaha, pengrajin, pedagang kecil atau kepada mereka yang tinggal dan berusaha di desa tersebut, tetapi tidak atau belum menjadi anggota KUD dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. KUD bekerja sebagai lembaga pengkreditan kecil di desa yang memberikan pinjaman kepada petani, peternak, dan layanan menjadi anggotanya. Dana untuk pemberian kredit berasal dari dana yang dihimpun dari anggota KUD dan kredit yang disalurkan oleh BRI dan BI. BPR yang terdapat di daerah perkotaan bank adalah bank pasar, bank pegawai, atau bank yang sejenis melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar dan di kampung. Deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu, KUD dan kredit yang disalurkan oleh BRI dan BI. BPR yang terdapat di daerah perkotaan bank adalah bank pasar, bank pegawai, atau bank yang sejenis melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar dan di kampung. Deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu, BRI melayani langsung kredit yang relatif besar atau kredit yang dipinjamkan kepada pengusaha menengah di pedesaan atau di perkotaan.